Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Terima kasih yang udah komen di video sebelumnya dalam judul Pesugihan Ludah Pocong Pak Sarmadi. Terima kasih untuk Kak Mia yang ada di Sintang, Kalimantan Barat, dan juga ada Kak Aisyah yang ada di Denpasar. Terima kasih juga buat teman-teman lain yang sudah komen di video sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh Arai Aisyah, hiburan misteri di Fakta Sejarah. Ini dia selengkapnya. Mari kita mulai dalam judul Sirep Sambego Goa Pangerupan. Ratna lahir pada malam Jumat Kliwon, di saat hujan turun deras disertai petir yang membelah langit. Konon, bidan yang membantu persalinan ibunya langsung jatuh sakit seminggu setelahnya dan meninggal dengan mata melotot ke atas. Sejak itu, orang-orang desa percaya bahwa Ratna membawa kutuk sejak ia keluar dari rahim ibunya yang dianggap tak waras itu. Ibunya yang akrab disapa Mak Gendes sering bicara sendiri, tertawa-tawa di tengah malam, dan berjalan keliling desa sambil membawa boneka jerami. "Anakku titisan leluhur, dia tak boleh disentuh sembarang orang," ucap Mak Gendes suatu malam saat dikejar warga karena tertangkap mencuri ayam tetangga untuk dimakan hidup-hidup. Sejak kejadian itu, mereka diusir ke pinggiran hutan, dekat pohon beringin keramat yang konon menjadi pintu ke alam jin. Wajah Ratna sendiri dari kecil tak seperti anak-anak lain. Hitam legam seperti arang, bopeng menyebar di pipi kanan dan kiri, dan tubuhnya membungkuk seperti nenek-nenek. Tidak ada yang tahu pasti apakah itu karena kutukan atau penyakit. Tapi satu yang pasti, ia dijauhi semua orang. Anak-anak berlari jika melihatnya. Para ibu menutup mulut dan berbisik setiap kali Ratna lewat. Bahkan tukang sayur pun enggan singgah di gubuknya. Namun, di tengah kelam dan muramnya hidup, ada satu nama yang menjadi pelita kecil dalam hati Ratna. Raka. Raka berbeda. Ia pemuda yang tinggi, bersih. Wajahnya bersinar seperti cahaya pagi. Anak Pak Bayan. Punya senyum hangat dan tutur kata halus. Ia tak pernah menghina. Saat bocah lain melempari Ratna dengan kerikil, Raka menegur mereka. Saat Ratna jatuh tergelincir di pematang sawah, Raka yang pertama mengulurkan tangan. Sejak kejadian itu, Ratna menyimpan rasa. Rasa yang tumbuh diam-diam, tanpa suara, namun dalam dan menusuk. Setiap melihat Raka lewat jalan setapak dekat rumahnya, Ratna bersembunyi di balik rumpun pisang hanya untuk mengintip. Setiap kali mendengar suara Raka di kejauhan, jantungnya berdebar tak karuan. Kadang ia mencoba menulis nama Raka di tanah dengan ranting, lalu cepat-cepat menghapusnya karena takut dosa. Namun mimpi itu runtuh suatu sore saat Ratna melihat Raka menggandeng tangan Ayu, gadis tercantik di desa, kembang dusun. Rambut Ayu panjang dan berkilau, wajahnya bersih seperti porselen. Mereka tertawa bersama di jalan. Tangan mereka saling menggenggam seolah dunia hanya milik berdua. Ratna berdiri mematung di antara semak, matanya berkaca-kaca. Sepulangnya, Ratna masuk ke gubuk dan menatap cermin kecil yang tergantung miring di dinding. Ia menatapi wajahnya sendiri, bopeng, hitam, dan buruk. Perlahan air matanya mengalir. "Aku bahkan tak pantas bercermin," gumamnya pelan. Lalu, dengan kemarahan yang tak bisa ia bendung, Ratna meraih cermin itu dan membantingnya ke lantai. Kaca pecah berserakan. Serpihannya memantulkan wajah yang tak diinginkan siapapun. Ratna menjatuhkan tubuhnya di lantai, menangis sesenggukan sambil mencakar wajahnya sendiri. Darah menetes, tapi Ratna tak peduli. "Kenapa aku begini? Kenapa aku harus lahir dari rahim wanita gila?" jeritnya dalam hati. Malam itu,
Mak Gendes masuk dengan kepala berlumur daun-daunan. Ia melihat Ratna menangis, lalu hanya tertawa lirih sambil bergumam, "Sudah saatnya ya, darahnya sudah mendidih, seperti buyutmu dulu." Ratna tak menggubris ibunya. Ia hanya duduk diam memeluk lutut di sudut ruangan. Tapi malam itu pula, ia memikirkan satu hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagaimana jika cinta bisa dipaksa? Bukan dengan kata-kata, bukan dengan tampang yang rupawan, tapi dengan ilmu. Ilmu yang diwariskan secara rahasia oleh garis keturunan ibunya. Satu kalimat dari masa kecilnya muncul kembali di benaknya. Kalimat yang pernah ia dengar Mak Gendes bisikan saat bermimpi sambil berjalan. "Kalau kau ingin dia mencintaimu, Ratna, pergilah ke gua Pangerupan, panggil Sang Bego, beri dia sesuatu dari orang yang kau mau, dan tubuhmu akan menjadi wadah cinta, tapi jangan harap kau akan tetap waras." Waktu itu Ratna tak paham, tapi malam ini kata-kata itu seperti mantra yang mengalir deras di pikirannya. Ia bangkit perlahan, menatap bayangan bulan yang menembus jendela bambu rumahnya. Jika dunia tak memberi dia cinta, maka ia akan merampasnya, walau dengan darah dan kutukan sebagai bayaran. Raka berdiri canggung di depan gubuk tua itu. Hati Raka bimbang, tapi langkahnya sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia menggenggam kotak kecil berisi kebaya merah muda, warna lembut yang ia pikir bisa menghapus kelam dari hidup Ratna. Hujan gerimis turun, membasahi rambutnya yang mulai lepek. Suara dedaunan di pinggir hutan seperti berbisik. Berbisik memperingatkan sesuatu, tapi Raka tak menggubris. "Ratna!" panggilnya pelan, mengetuk pintu bambu yang sudah rapuh. Tak ada jawaban, hanya suara angin malam yang menjalar ke tulang. Raka hendak mengetuk lagi, ketika pintu itu terbuka sedikit. Di baliknya muncul wajah Ratna, kusam, mata sembab, dan masih mengenakan baju tidur kusut yang terlalu besar untuk tubuh kurusnya. Namun ketika melihat Raka berdiri di sana, seberkas sinar seperti terpantul di bola matanya. "Ngapain kesini?" Suara Ratna serak, bukan marah, tapi lebih seperti luka yang dibungkam terlalu lama. Raka tersenyum, mencoba bersikap biasa. Aku bawa sesuatu buat kamu, Ratna." Tanpa diminta, ia menyodorkan kotak kecil itu. Ratna memandangnya tanpa ekspresi, lalu membuka perlahan. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh kebaya lembut itu. Kebaya yang hanya pernah ia lihat dipakai para gadis cantik di acara tunangan. Harumnya wangi melati, bersih, dan asing bagi Ratna yang tiap harinya bau asap dapur dan tanah basah. "Kenapa kasih aku ini?" tanyanya, suaranya seperti tercekat. "Bulan depan, aku dan Ayu akan tunangan," jawab Raka, senyumnya mengambang di antara kesungguhan dan kebodohan. "Kau datanglah ya, pakai ini. Pasti orang-orang akan panggring lihat kamu. Poles wajahmu, Rat. Kau juga bisa cantik kok," ledek Raka. Ratna terdiam. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Kata-kata Raka bagai pisau yang perlahan menusuk jantungnya. Tak langsung mematikan tapi menyiksa perlahan. Ia menatap Raka, menatap dalam-dalam, seakan berharap laki-laki itu akan berkata bahwa semua itu hanya lelucon. Namun yang dilihatnya hanya kebaikan polos, bukan cinta, bukan harapan. Tangannya yang memegang kebaya itu gemetar. Kamu kasih aku ini buat datang ke tunanganmu dengan Ayu," ucapnya nyaris tak terdengar. Raka mengangguk. Senyum masih tergambar bodoh di wajahnya. "Aku anggap kamu sahabat, Rat, sahabat sejati." Ratna tertawa kecil, pahit seperti embun di ujung pisau. Ia menatap Raka tanpa berkedip, lalu berkata pelan, "Jangan sebut aku sahabat, jangan pernah." Raka mengerutkan alis. Kenapa? Aku cuma..." "Kamu tahu nggak, setiap malam aku berdoa supaya kamu cuma lihat aku, Raka.
Suara Ratna naik 1 oktav. Tangisnya nyaris pecah. Kamu satu-satunya orang yang gak jijik waktu lihat aku. Aku kira. Ratna. Raka melangkah maju, tapi Ratna menepis tangannya. Jangan sentuh aku, jeritnya. Kamu pikir kebaya ini bisa jadi penghibur buat hidup yang selama ini aku jalani? Kamu pikir aku cuma butuh make up buat kelihatan cantik di mata kalian semua? Aku ini buruk, Raka, dan kamu tahu itu. Tapi kamu kasih aku harapan cuma buat melihat aku senang jadi penonton waktu kamu gandeng Ayu. Wajah Raka memucat. Ia tak pernah melihat Ratna semarah ini. Aku gak bermaksud nyakitin kamu, Rat. Kumam Raka lirih. Aku kira kita dekat. Aku pikir kamu gak akan salah, Pak. Ratna menunduk. Bahunya terguncang. Air mata jatuh membasahi lantai bambu yang sudah reot. Tapi bukan hanya tangis yang keluar darinya. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih hitam. Luka yang membusuk diam-diam dan kini membuka nanahnya. Raka merasa udara di dalam rumah itu berubah dingin. Ia merinding, melihat cahaya pelita di sudut ruangan seakan berkedip, seperti akan padam. Ia menelan ludah. Aku cuma mau kamu datang, supaya orang-orang tahu kamu gak seburuk itu, ucap Raka, mencoba menghangatkan suasana yang sudah membeku. Ratna mendongak. Gak seburuk itu, senyumnya menyeringai, matanya merah. Keluar dari rumahku sekarang. Ratna, sekarang Raka, jerit Ratna, dan kali ini dengan suara yang menggetarkan dinding bambu. Raka melangkah mundur, wajahnya tercengang, seperti seseorang yang baru saja disambar kenyataan bahwa ia telah menabur luka tanpa menyadarinya. Ia berbalik pergi, kebaya itu tertinggal di tangan Ratna. Pintu tertutup, sunyi kembali. Ratna berdiri diam, memeluk kebaya itu. Tangisnya sudah kering, tapi dalam dadanya satu keputusan mulai tumbuh. Jika cinta tak bisa dipeluk dengan tulus, maka ia akan mencengkramnya, meski harus dengan darah dan kesepakatan yang tak bisa dibatalkan. Hari masih berjalan. Malam menurunkan sunyinya seperti tirai hitam pekat. Langit mendung, bulan tertutup awan, dan suara binatang malam seakan berhenti bernafas saat Ratna melangkah memasuki hutan di pinggir sebuah desa. Tangan kirinya menggenggam erat sekumbal rambut Raka yang pernah ia ambil diam-diam dari sisinya saat Raka tidur siang di surau. Tangan kanannya menggenggam foto ropek Ayu. Wajah gadis itu terbelah tepat di bagian mulut, seperti pertanda akan dibungkam. Udara di sekitar Goa Pangerupan lebih dingin dari biasanya. Pohon-pohon randu besar berdiri seperti penjaga kubur, dan tanah becek menelan jejak kaki Ratna tanpa ampun. Goa itu sendiri bukan sekadar lubang batu di Gunung Kapur. Ia adalah mulut dari sesuatu yang tak lagi mengenal waktu. Tempat makhluk tua tinggal, menunggu tumbalnya datang. Goa ini bukan buat sembarangan orang. Begitu pernah kata Mak Gendis ketika Ratna kecil menanyakan tempat itu. Cuma yang dibuang di dunia, yang hatinya habis, yang suaranya tak didengar, yang tidak dihiraukan dipandang sebelah mata, yang bisa masuk dan diterima oleh sang bego. Dan malam ini Ratna tahu, dia memenuhi semua itu. Tidak pernah dilihat, diremehkan, dipandang sebelah mata, disepelekan. Ratna berdiri di mulut goa. Nafasnya berat. Air matanya belum kering sejak ia berlari dari rumah. Di hadapannya, batu-batu tajam menjulur seperti gigi setan. Tak ada cahaya, kecuali pelita kecil yang ia bawa dari rumah, dan kilat sesekali menyambar jauh di langit. Dengan ragu, ia masuk langkah demi langkah menembus gelap, hingga udara mulai berbau lembab dan anyir, seperti darah lama yang membeku. Di dalam sana, tempat itu seakan hidup,
Suara tetesan air dari langit-langit goa terdengar seperti bisikan. Akar-akar pohon menggantung di dinding goa, membentuk wajah-wajah samar. Ratna menghentikan langkahnya di sebuah cekungan batu datar yang menonjol seperti altar. Ia meletakkan rambut Raka dan foto Ayu di sana, lalu duduk bersila. Jemarinya gemetar. Mantra itu ia tak pernah mengucapkannya lantang, tapi ia ingat, sangat ingat bagaimana buyutnya dulu menggumamkannya dalam tidur berulang-ulang seperti kaset rusak. Mantra itu hanya bisa diucap oleh perempuan yang tak punya siapa-siapa, perempuan yang ditolak dunia dan tak pernah dicintai. Maka sebelum memulai, Ratna mengeratkan ikatan rambutnya, menghapus sisa tangis di pipi, dan menyayat sedikit ujung jarinya dengan pecahan kaca yang ia selipkan di ikat pinggang. Tetes darah jatuh ke rambut Raka. Dumadining dodo, luluheng ati, jantung kang pecah, sambega, ruh, pangasihan pangarupan, kawula nyuwun welas. Suara Ratna gemetar, namun tiap kata mengalir seolah keluar dari sumur tua dalam tubuhnya. Bahasa Jawa kuno yang tak lagi dikenal anak-anak sekarang, tapi terasa seperti kunci yang membuka pintu tak kasat mata. Sing tak sebut jenenge Raka, sing tak seru jenenge Ratna. Amarga ora didemeni, amarga aku ora dipandangi. Tumbas katresnan nganggo nalare. Dan tiba-tiba udara menjadi berat. Pelita mati mendadak dan hanya suara desah panjang terdengar dari dalam kegelapan. Seolah goa itu menarik nafas untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun tidur. Ratna menunduk. Tangannya mencengkeram tanah basah. Tubuhnya gemetar. Dari dalam kegelapan muncul aroma busuk, seperti bangkai yang dikubur dangkal. Lalu terdengar suara rendah, seperti berasal dari rongga dada yang dalam. Ratna, awakmu siap? Ratna membuka mata. Cahaya merah samar menyala dari batu di bawahnya. Sosok samar mulai muncul di sekeliling altar. Tinggi, kurus, tanpa wajah, hanya gumpalan rambut dan lengan panjang yang mengambang itu. Ya, itu adalah sosok Sambego. Siap, jawab Ratna lirih namun pasti. Katresnanane arep diganti opo, Nduk? Ratna menelan ludah, suaranya tercekat, tapi ia tahu jawaban itu. Awarasan kulo, jiwa kulo dipundhut mawon, lan swara. Sambego mengangkat satu tangan, udara mendadak panas. Foto Ayu terbakar sendiri, rambut Raka menghitam dan meleleh seperti lilin. Api itu tidak menyilaukan, tapi justru membentuk lingkaran merah darah di sekitar Ratna. Wes rampung. Katresnanane wis diganti, nanging kutuke ya wis ditulis. Tiba-tiba api padam, gelap total. Ratna terdiam, nafasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun ia tidak menangis, tidak seperti sebelumnya. Ada ketenangan dingin yang tumbuh dalam hatinya, seperti kabut yang menutupi lembah sehabis hujan. Ia tahu malam itu dia bukan lagi gadis yang sama. Ia sudah menukar dirinya dengan cinta, dan harga itu akan segera ia bayar. Di sisi lain, sudah hampir seminggu Raka tak bisa tidur dengan tenang. Tiap kali mata terpejam, mimpi itu datang lagi. Selalu mimpi yang sama, dirinya dan Ratna di atas ranjang bambu yang basah oleh darah segar. Ratna memeluknya, membisiki namanya dengan nada manja, seperti perempuan dalam cinta. Tapi begitu tubuh mereka bersatu, wajah Ratna mulai mencair. Kulitnya meleleh seperti lilin, matanya menggelinding keluar, dan tubuhnya berlumuran nanah kuning yang mengalir dari luka-luka terbuka. Tapi yang paling mengerikan adalah Raka tidak ingin berhenti. Dalam mimpi itu, tubuhnya tetap mendekap Ratna, tetap mencintainya. Ia merasa nyaman, terlena, dan bahagia. Bangun dari mimpi itu membuatnya malah gelisah. Keringat membasahi seluruh tubuh, jantung berdetak kacau. Tapi
ada perasaan rindu yang tak bisa dijelaskan. Pada awalnya, Raka menganggap itu sekedar mimpi buruk karena rasa bersalah. Tapi makin hari, mimpi itu menjadi candu. Ia malah menunggu malam. Ia ingin bertemu Ratna di alam mimpi. Ayu mulai curiga. Tatapan mata Raka makin kosong. Senyum Raka tak pernah benar-benar sampai ke matanya. Ia sering melamun di pinggir sawah atau duduk lama di warung kopi tanpa menyentuh gelas yang dipesan. "Raka, kamu kenapa? Ada apa?" tanya Ayu suatu pagi saat mereka duduk berdua di balik bambu belakang rumah. "Kamu seperti bukan kamu, Raka." Raka hanya mengangguk samar. Ia menatap hamparan sawah di kejauhan, lalu berkata, "Aku memimpikan Ratna." Ayu diam. Nama itu terasa seperti paku karatan yang ditancapkan ke dada. "Udah hampir seminggu ini, aku mimpiin dia terus. Mimpi yang aneh, tapi nyata. Dan yang paling gila di sana aku merasa nyaman." Ayu mengatupkan bibir. "Kamu? Apa yang kamu lakukan, Raka? Apa yang kamu rasa?" Raka menggeleng cepat, tapi raut wajahnya tidak meyakinkan. Enggak mungkin lah. Tapi setiap bangun dari mimpi itu, aku merasa kosong. Seperti Ratna itu satu-satunya tempat aku bisa merasa tenang. Hari itu juga Raka membatalkan pertunangannya dengan Ayu. "Maaf Yu, aku gak bisa maksa perasaan," katanya dengan nada menyesal. "Entah kenapa yang bisa bikin aku tenang sekarang cuma Ratna." Kabar itu menyebar cepat. Warga desa terbelalak. Raka, anak kebanggaan desa yang hampir menikah dengan gadis tercantik, justru memilih Ratna, si buruk rupa, si pembawa sial, si anak perempuan mak kendes yang gila. Sebagian mengira Raka kena guna-guna. Sebagian lagi mengutuk Ratna dan menyebutnya perempuan iblis. Tapi yang mereka tak tahu, Ratna sendiri pun tidak lagi sama. Di balik dinding bambu rumahnya, Ratna duduk memeluk lutut. Wajahnya kosong. Tangis tak lagi mengalir dari matanya. Hanya senyum tipis yang menggantung di bibir. Ia tahu, yang dirasakan Raka bukan cinta murni, tapi efek dari pelet sambego. Tapi ia juga tahu, itu cukup. Cinta yang dipaksa adalah cinta yang tetap tinggal. Malam itu, Ratna menyalakan pelita dan menulis sesuatu di kulit kayu lontar yang disimpan di bawah ranjang. Tulisannya bukan surat cinta, melainkan mantra penguat. Kata-kata dalam bahasa kuno yang mengikat jiwa dan raga seseorang agar tak lepas dari si pengasih. Ia membacanya pelan di antara api yang bergetar. "Katresnan ora saka ati, nanging saka tali ing daging Raka. Raka, jiwa lan regone tak iket, amargi mung aku sing iso maringi katentreman." Sejak saat itu Raka makin sering datang. Diam-diam, kadang di malam hari, ia menyelinap ke gubuk Ratna. Mereka berbicara, kadang hanya duduk dalam diam. Tapi mata Raka selalu terlihat berkabut, seolah pikirannya jauh atau sedang dirasuki. "Kenapa kamu masih bisa senyum ke aku, Rat?" tanya Raka suatu malam. "Padahal dulu aku yang bikin kamu sakit." Ratna tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menggenggam tangan Raka dan menatapnya lekat-lekat, seperti sedang melihat sesuatu yang sangat berharga. "Karena sekarang kamu udah di sini, Raka," bisiknya pelan. Dan malam-malam berikutnya, mimpi Raka tak lagi sekedar mimpi. Ia mulai merasa tubuhnya menjadi berat setiap kali menjauh dari Ratna. Hawa tubuhnya dingin. Ia mudah marah. Ayah ibunya bahkan mengatakan dia seperti orang kerasukan. Namun tak ada yang bisa menghentikannya. Cinta telah tumbuh dari benih yang busuk, dan akar-akarnya telah menjalar ke dalam tubuh Raka, menjepit, membelit, dan merenggut kewarasannya sedikit demi sedikit. Ratna tahu, setiap cinta punya harga, tapi ia siap membayar, asal Raka tetap tinggal. Malam itu Ratna pulang dari sebuah kebun ke gubuknya dengan langkah ringan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Di bawah langit kelabu, ia menapaki jalan setapak yang biasa ia lewati dengan rasa malu, tapi kini berbeda.
Kali ini ada rasa percaya diri dalam setiap jejak kakinya. Raka mencintainya. Atau setidaknya, ia merasa dicintai, dan untuk Ratna yang seumur hidup hanya tahu dinginnya penolakan, itu lebih dari cukup. Ia masih ingat betul saat tangan Raka menggenggam tangannya, saat bibir Raka menyebut namanya pelan, seolah-olah Ratna adalah satu-satunya nama yang layak diucapkan di dunia ini. Meskipun ada bisikan samar di benaknya yang mengingatkan bahwa semua itu tak murni, hanya hasil dari pelet sang beku, Ratna menolaknya mentah-mentah. Baginya, cinta adalah cinta, tak peduli dari mana datangnya. Namun senyuman itu tak bertahan lama. Begitu ia mendorong pintu gubuk dan melangkah masuk, suara keras menghantam dinding bambu di sebelah kepalanya. Ratna tersentak. Sebuah panci hitam melayang dan hampir menghantam wajahnya, dilempar dengan kemarahan buta. Mak Gendes berdiri di tengah ruangan dengan mata membelalak, rambut aut-autan dan tubuh menggigil seperti orang yang baru saja keluar dari mimpi buruk. "Apa yang kau lakukan, Ratna?" Suara itu seperti teriakan dari alam lain, dingin, melengking, dan penuh amarah. Ratna mundur satu langkah. "Ibu, kenapa?" "Kau sudah membangunkan dia," bentak Mak Gendes. Tangannya menunjuk wajah Ratna dengan jari kurus yang gemetar. "Kau bangunkan roh yang sudah lama terikat di dalam bumi. Sambego itu bukan mainan. Dia bukan roh biasa." Ratna terdiam. Dalam hidupnya yang penuh luka, ia nyaris tak pernah melihat ibunya sesadar ini. Wajah Mak Gendes malam itu tak lagi seperti perempuan gila yang suka bicara sendiri. Matanya tajam, nafasnya memburu, dan dari sorot itu Ratna tahu ibunya ketakutan. "Cinta macam apa yang kau beli dengan warasmu sendiri?" pekik ibunya. "Kau pikir Sambego akan berhenti di Raka?" Ratna mengepalkan tangan. "Aku tak peduli, yang penting Raka bersamaku sekarang. Raka bilang aku yang bikin dia tenang. Itu cukup, Bu. Untuk pertama kalinya, aku sekarang merasa hidup." Mak Gendes tertawa. Tertawa keras dan getir. Suara tawanya menggema di langit-langit gubuk bambu seperti jerit burung hantu yang patah sayap. "Hidup? Hidup yang mana, Ratna?" ucapnya sambil membungkuk. Tangan mencengkeram rambutnya sendiri. "Tubuhmu mungkin hidup, tapi suara hatimu sudah kau gadaikan. Kau tak tahu, Sambego itu makhluk iri. Dia tak memberi tanpa mengambil lebih." "Ibu cuma takut karena aku gak lagi jadi gadis yang merengek tiap malam kan?" potong Ratna. Matanya mulai memerah. "Ibu takut kehilangan aku, bukan karena pelet itu." Mak Gendes mendekat cepat, lalu mencengkeram kedua pundak Ratna. Tubuh tuanya gemetar, tapi genggamannya kuat. Wajahnya dekat sekali, nafasnya panas dan berbau tanah. "Aku takut karena aku tahu betul, Ratna. Sambego pernah dipanggil oleh buyutmu dulu," bisiknya lirih. "Waktu itu dia juga jatuh cinta pada lelaki yang sudah bertunangan. Dan tahu apa yang terjadi? Lelaki itu memang jatuh cinta padanya. Tapi dia juga jadi gila, tertawa dan menangis bersamaan, mengunyah rambutnya sendiri, minum darah kambing mentah. Dan buyutmu kehilangan suaranya. Suaranya menghilang seperti ditelan bumi. Kau mau jadi seperti dia?" Ratna mematung. Wajahnya mendadak pucat, tapi ia segera menggeleng. "Aku beda, aku tahu cara kendalikan ini, Bu. Aku gak akan kehilangan apa-apa." Mak Gendes menyentuh pipi Ratna, lalu berkata dengan suara pelan tapi menusuk. "Kau pikir pelet itu cuma bermain di hati orang lain? Tidak, Nak. Ia juga mengunyah jiwamu pelan-pelan. Mulai dari yang kecil, suara, pikiran, sampai akhirnya kau bahkan tak tahu lagi siapa dirimu." Ratna terdiam. Tangan yang semula gemetar kini mengepal. Ia tak ingin mendengarnya. Ia tak mau mendengarnya. "Sudah terlambat, Bu," ujarnya pelan.
Aku sudah memilih jalan ini. Mak Gendes tertawa lagi, kali ini sambil mengelus rambut Ratna perlahan. Kalau begitu, bersiaplah, sang bego belum selesai. Dia baru memulai. Ratna menatap ibunya, senyumnya menghilang. Di matanya, bayangan Raka hadir sebentar. Wajah yang kini dekat, tapi terasa jauh entah mengapa. Dan di luar sana, angin malam berdesir, menyusup ke sela-sela bilik bambu, membawa bisikan yang tak semua orang bisa dengar. Tapi Ratna mendengarnya jelas sekali. Bayaranmu belum lunas. Sudah kuberikan apa yang kau mau. Sementara itu, malam di rumah Pak Bayan, yang biasanya menjadi tempat persinggahan tetangga, kini tertutup rapat. Di dalam suara jeritan memecah sunyi, membuat para tetangga menengok dengan wajah penuh tanya dari balik jendela. Ratna, aku mau nikah sama Ratna. Kalian gak bisa larang. Suara Raka meraung-raung, tangannya mengepal, tubuhnya menggigil seolah hendak meledak, matanya merah, rambutnya aut-autan, dan dari mulutnya mengalir ludah bercampur darah akibat menggigit bibirnya sendiri. Di malam itu, saat langit menggantung kelabu tanpa bulan, Ibu Raka, Bu Bayan, sudah menangis sejak tadi. Ia duduk bersimpuh di lantai dengan tangan menutup wajah. Tubuhnya gemetar seperti daun disapu badai, sementara Pak Bayan berdiri terpaku. Wajahnya merah padam oleh amarah dan bingung yang bercampur. Kau dengar dirimu, Raka? Ratna, gadis itu yang tinggal dengan ibunya yang gila di pinggir hutan? Bentaknya, mencoba mengguncang pundak anaknya. Dia bukan untukmu, nak. Dia itu bukan gadis biasa. Tapi Raka menggeleng keras. Ia berlutut di hadapan bapaknya, menggenggam ujung sarung Pak Bayan dengan tangan kotor dan penuh luka. Aku butuh dia, Pak. Aku gak bisa tidur tanpa dia. Aku gak bisa makan. Aku cuma bisa tenang kalau dengar suara dia, lihat matanya, cium baunya. Ya Allah, Raka. Bu Bayan terisak. Anakku kenapa jadi begini? Raka menoleh, dan dalam sorot matanya tak ada lagi cahaya kewarasan. Yang tersisa hanyalah Ratna. Ratna di semua sudut pikirannya. Ratna dalam mimpi, dalam bayangan, dalam setiap hembusan nafasnya. Ia berdiri dan menghantam dinding dengan kepalan tangan. Kalau kalian gak mau nikahkan aku bakal pergi. Aku akan tinggal di rumah Ratna, biar desa ini tahu aku milik dia. Pak Bayan memukul meja. Beriak! Membuat pelita hampir jatuh. Kau sudah gila, Raka. Ratna bukan perempuan normal. Dia itu kutukan. Lihat tubuhmu, Raka. Lihat cermin. Kau sekarang kurus seperti bangkai hidup. Matamu cekung. Itu bukan cinta. Itu guna-guna, Raka. Sadarlah. Raka tertawa. Tawa yang tak seperti biasanya. Dingin, hampa. Kalau ini guna-guna, biar aku tetap terguna-guna seumur hidupku, Pak. Bu Bayan langsung sujud, memeluk kaki anaknya. Nah, kamu butuh air ruqyah. Kita ke Pak Haji. Ini bukan kamu, Raka. Ini bukan kamu. Tapi Raka menendang tangan ibunya pelan, lalu berjalan ke pintu, membuka paksa, dan keluar ke gelap malam. Suara langkahnya menapak pelan, berat, seperti sedang berjalan menuju liang kubur. Tak seorang pun berani mengejarnya. Malam yang sama Ratna duduk di pinggir ranjang, menggenggam surat daun lontar yang sudah mulai menguning. Di atasnya tertulis mantra yang ia dapat dari warisan turun-temurun. Ia tak lagi membaca keras-keras, cukup dalam hati. Kata-kata itu telah menjadi bagian dari denyut nadinya. Ia tahu, ia bisa merasakan. Raka semakin dekat, terikat. Tubuhnya mungkin menolak, tapi jiwanya tak bisa lepas. Terdengar ketukan pelan di pintu bambu. Ratna membuka. Raka berdiri lagi di sana, basah oleh embun dan keringat. Matanya redup, namun tangannya terulur memohon. Boleh aku tidur di sini malam ini? Tanyanya, suara parau dan lemah.
Aku tak tahu harus kemana lagi. Aku butuh kamu. Kamu adalah rumahku, Ratna. Ratna mengangguk pelan. Ia mempersilahkan Raka masuk, lalu memberinya kain hangat dan segelas air. Mereka tidak bicara, tak perlu. Diam di antara mereka sudah cukup bicara lebih dari 1000 kata. Raka rebah di tikar usang itu, menggenggam tangan Ratna erat. Aku mau nikahi kamu. Aku mau nikah sama kamu, bisiknya lirih. Besok, atau lusa, atau kapanpun kamu mau. Aku sudah gak butuh Ayu, gak butuh siapapun. Cuma kamu, Ratna. Ratna terdiam. Di dalam dadanya, rasa bahagia meletup seperti ledakan api kecil. Tapi sekaligus ada rasa getir yang mulai mengikis. Ini bukan cinta biasa. Ini cinta yang dipaksa. Tapi ia tetap cinta, bukan? Ia mengelus kepala Raka yang kini tertidur dengan nafas berat. Keringat membasahi pelipisnya. Tubuhnya makin kurus, kulitnya pucat, dan sesekali bergumam dalam tidur seperti orang meracau. Ratna menatapnya lama. Di luar, angin berembus lebih kencang. Pohon beringin di belakang rumah bergoyang seperti sedang tertawa. Dari balik gelap, terdengar bisikan, pelan, nyaris tak terdengar. Tapi Ratna tahu suara itu. Tubuhnya milikmu, tapi jiwanya sebentar lagi milikku. Itu adalah suara sosok Sambego. Ratna menutup jendela, lalu memeluk Raka lebih erat, seolah memeluk sesuatu yang perlahan-lahan akan direnggut dari tangannya. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung ilalang. Matahari belum benar-benar muncul, tapi cahaya keperakan mulai menyelinap di sela dinding bambu gubuk Ratna. Ia terbangun dengan peluh dingin membasahi sekujur tubuh. Nafasnya terengah, matanya liar mencari sesuatu, seseorang. Mimpi itu masih terasa nyata. Bayangan dirinya diseret oleh sosok hitam tinggi menjulang, lalu digorok lehernya tanpa ampun. Darah muncrat, tubuhnya jatuh, dan suara tertawa memenuhi goa batu. Tapi yang paling membuat jantungnya nyaris berhenti adalah suara yang tertawa itu terdengar seperti suaranya sendiri. Terima kasih, Cahayu. Kalimat itu masih menggema di telinganya. Ia bahkan tidak tahu apakah itu suara dari mimpinya, atau ada yang benar-benar membisikkan kalimat itu langsung ke jiwanya. Ratna duduk perlahan, memegangi tenggorokan. Ada rasa ngilu seperti baru disayat. Ia membuka mulut, mencoba bersuara. Tidak ada suara. Ia menatap ke jendela bambu. Kicau burung terdengar. Angin menerpa dedaunan, tapi dari mulutnya tidak ada suara yang keluar. Ia mencoba lagi dan lagi, menjerit, berteriak, memaki, memanggil, tapi semuanya hanya gema dalam kepala. Mulut terbuka, pita suara bergerak, tapi dunia tetap sunyi dari dirinya. Ratna panik. Ia bangkit mengambil gelas dari dapur kecil dan menjatuhkannya dengan sengaja ke lantai. Pecahan kaca memantul. Raka yang masih tidur di tikar hanya menggeliat pelan. Serunya, atau lebih tepatnya gerakan mulutnya menyeru, tapi tidak ada yang terdengar. Raka membuka mata, melihat Ratna dengan wajah bingung. Kamu kenapa? Ratna menunjuk ke lehernya, menunjuk mulutnya, lalu membuka mulutnya lebar-lebar seperti anak kecil yang hendak diperiksa tenggorokannya. Apa? Kamu sakit tenggorokan? Raka duduk mendekat. Kamu demam? Ratna menggeleng. Ia menulis di tanah dengan jari. Aku tidak bisa bicara. Raka mematung. Sejak kapan? Tanyanya. Tapi Ratna hanya menggeleng pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Di malam berikutnya, malam itu Ratna tidur dalam pelukan Raka yang cemas dan bingung. Tapi Ratna tahu, ini bukan penyakit biasa. Ini bukan bisul suara, bukan infeksi atau kelelahan. Ini adalah bayaran. Ia ingat betul peringatan ibunya.
Peringatan Sambego. Cinta yang dibeli bukan cuma memakan orang yang dicintai, tapi juga si pemilik mantra. Sambego tak pernah memberi tanpa mengambil. Ia tak lagi mimpi bercinta dengan Raka. Kini yang datang dalam tidurnya adalah sosok dirinya sendiri, berdiri dalam kegelapan dengan tubuh compang-camping, mata kosong, mulut menganga dalam tawa bisu. Sosok itu selalu berbisik, "Sekarang kau tahu rasanya jadi aku, Ratna. Suaramu kini milikku." Hari-hari berlalu, Raka mulai benar-benar berubah. Tubuhnya makin kurus, sering mengigau, dan ketakutan sendiri. Ia akan tiba-tiba tertawa keras, lalu menangis sambil memeluk lutut. Kadang ia bicara pada tembok, menyebut nama Ayu dengan nada sesal, lalu mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah. Ratna yang bisu hanya bisa menatap. Tak ada lagi mantra yang bisa ia bacakan di ruangan itu. Tak ada suara yang bisa ia gunakan untuk menghentikan kutukan. Ia telah membuka gerbang dan sekarang harus menyaksikan bagaimana semua yang ia sayangi digerus oleh sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Suatu malam, Ratna terbangun dan menemukan Raka tidak ada di tikar. Ia panik, keluar rumah dan mendapati jejak kaki menuju hutan. Dengan kaki gemetar, ia mengikuti jejak itu, hingga akhirnya ia menemukan Raka berdiri di tepi jurang Goa Pangerupan. Langit malam dipenuhi bintang pucat, dan angin membawa suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang pernah memanggil kegelapan. Raka berdiri di sana, tubuhnya kurus kering, matanya kosong. Ketika melihat Ratna, ia tersenyum. "Kenapa kamu diam saja, Ratna?" bisiknya. "Kenapa kamu gak bilang kalau semua ini bohong?" Ratna menggeleng. Ia menangis, mencoba melangkah mendekat, tapi tubuhnya lemas. Raka menoleh ke dalam jurang. "Aku sekarang mendengar suara Ayu tiap malam. Dia bilang, cinta sejati gak pernah dipaksa. Kamu tahu itu?" Ratna menangis lebih keras, tapi tetap tak bisa bersuara. "Aku mencintaimu, Ratna, tapi kenapa aku capek?" Lalu Raka melompat. Ratna menjerit dalam hati, tak ada suara, hanya angin yang menyapu tubuhnya yang roboh di tanah basah. Tangisnya keluar hanya dalam bentuk air mata dan dada yang terguncang. Namun dunia tetap bungkam atas kesedihannya. Beberapa hari kemudian, warga menemukan tubuh Raka terdampar di dasar jurang Goa Pangerupan, penuh luka, mata terbuka tanpa cahaya. Tak ada yang tahu kenapa ia ke sana, tak ada yang paham kenapa ia begitu tergila-gila pada Ratna. Namun warga kembali membicarakan Ratna, bukan hanya sebagai gadis buruk rupa, tapi kini sebagai si bisu buruk rupa, gadis yang membawa maut dalam diam. Ia tak pernah bicara lagi, suaranya tak pernah kembali. Ibunya meninggal setahun setelah itu dan Ratna hidup seorang diri. Dan tiap malam, dari arah Goa Pangerupan terdengar suara tawa mirip suara Ratna asli, menyeringai dari kedalaman bumi yang pernah disambangi. Ratna hanya bisa duduk di teras gubuknya, menatap bulan yang pucat, lalu menulis kata-kata terakhir di atas tanah dengan jari lemah. "Kalau aku bisa memilih, aku lebih baik tak pernah dicintai daripada kehilangan suara untuk menjerit saat yang ku cinta terjun ke jurang karena aku." Tamat. Segala sesuatu yang menuju ke kegelapan akan berakhir dengan sengsara. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Arai Aisyah. Terima kasih untuk penulisnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak di sini. Ayo dong geser lagi ke channel Wen Antoni. Di sana ada judul yang terbaru, Kesambet Arwah Romusa. Jangan lupa di subscribe juga ya. Dan saya pamit dulu, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.